Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bersama Muslimah Academy dengan membahas buku Pasar Muslim dan Dunia Maklar. Insya Allah tema yang akan kita angkat adalah pasar dan sisi akidah. Insya Allah nanti kita akan bahas penjelasan Nabi SAW. Di antara tanda hari kiamat adalah adanya banyak pasar. Dan yang kedua yang akan kita bahas adalah keberadaan pasar di surga. Baik. Afwan, Ustaz. Afwan, suaranya agak kecil, Ustaz. Baik, coba kita perbaiki. Sekarang kita menuju yang pertama, banyaknya pasar merupakan tanda hari kiamat. Sebelum kita membahas tentang hadis yang menunjukkan banyaknya pasar adalah tanda hari kiamat, terlebih dahulu kami perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai pembagian tanda kiamat. Sebagian ulama membagi tanda kiamat menjadi dua. Ada tanda kiamat kecil atau tanda kiamat sughra. Itulah kejadian yang menjadi tanda kiamat, fenomena yang menjadi tanda kiamat dan sudah lama terjadi sejak masa silam, sehingga orang menganggapnya masih dalam taraf normal. Maka saat ada kejadian itu, bagi manusia atau masyarakat menganggap ini udah hal yang biasa. Kita sudah tahu dan sudah sering terjadi. Misalnya Nabi SAW pernah ditanya oleh Jibril, "Akhbirni an amaratiha." Berikan penjelasan kepada kami tentang bagaimana tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW, "Wa antarul khufatar urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan." Engkau melihat ada orang yang tidak menggunakan alas kaki, kemudian dia biasanya nggak pakai baju, dia adalah pengembala kambing, tapi berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kita melihat fenomena ini hal yang biasa. Ada banyak orang yang dulunya miskin sekarang jadi kaya raya. Itu tidak hanya terjadi ketika di tanah Arab, juga terjadi di daerah-daerah yang lain. Termasuk juga yang terjadi di negara kita. Ya. Misalnya kita jumpai ada orang yang dulunya miskin, terus tanahnya kena tol. Nah, tiba-tiba dia jadi kaya raya. Kemudian dia bangun rumah di tempat yang lain, rumah bertingkat, padahal sebelumnya rumahnya gubuk misalnya. Maka ada orang yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian yang kedua, merebaknya kebodohan. Fenomena semacam ini bagi masyarakat hal yang biasa. Ya, kita lihat bagaimana kualitas SDM masyarakat kita misalnya. Yang demikian misalnya kurang begitu paham tentang hakikat dan realita perbuatan yang berbahaya, hakikat tentang syirik, sehingga masih banyak orang yang jadi korban praktek kesyirikan, atau banyaknya gempa bumi dan seterusnya. Nah, tanda kiamat semacam ini disebut sebagai tanda kiamat sughra, dalam arti kejadiannya tidak sampai pada tingkatan yang dianggap oleh orang sebagai hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah tanda kiamat kubra atau tanda kiamat besar. Itulah kejadian luar biasa yang hanya akan terjadi ketika mendekati kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya dabbah, termasuk diantaranya terbitnya matahari dari barat. Di antara ulama yang membagi dan semua tanda kiamat yang tadi kita sebutkan, termasuk diantaranya adanya dukhan, kemudian ada api besar yang keluar, dan semua tanda itu menunjukkan hal yang luar biasa. Ketika kejadian itu muncul,
maka keberadaan kiamat sudah sangat dekat. Keberadaan kiamat sudah sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda semacam ini Allah jadikan baru muncul di belakang. Di antara ulama yang membagi tanda kiamat dengan metode semacam ini, yaitu tanda kiamat sughra dan kubra, adalah Al-Hafidz Al-Baihaqi. Sebenarnya sebagaimana keterangan beliau dalam kitab Al-Ba'ts wan Nusyur. Baik, ini metode yang pertama. Kemudian ada juga yang membagi tanda kiamat berdasarkan proses dan waktunya. Berdasarkan hal ini, maka mereka membagi tanda kiamat menjadi 3. Ada tanda kiamat yang sudah terjadi, sudah berlalu, sesuai yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW, wafatnya beliau, ditaklukkannya Baitul Maqdis, munculnya api besar di sekitar Madinah, dan beberapa kejadian yang merupakan tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Dalam arti tidak akan terjadi lagi. Bulan terbelah salah satu di antaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. In syaqqa. Telah dekat as-sa'ah, kiamat, wan syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Kapan ini terjadi? Ketika Nabi SAW di kota Mekah. Beliau membelah bulan. Dan Allah sebut bulan terbelah itu sebagai salah satu di antara tanda kiamat. Sehingga Allah sebut iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah dekat. Tayyib. Kemudian ada tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus-menerus akan terjadi. Dan ini yang paling banyak, seperti sering terjadinya gempa bumi, amanah yang disia-siakan, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, masjid dijadikan sebagai jalan untuk lalu lintas orang yang lewat, bahkan masjid jadi tempat wisata sehingga orang datang bukan untuk ibadah, namun hanya untuk bermain. Diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, dan tanda-tanda yang lainnya. Lalu yang ketiga, tanda kiamat besar yang hanya akan terjadi ketika mendekati peristiwa kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dabbah, terbitnya matahari dari barat, dan seterusnya. Nah, di antara ulama yang membagi tanda kiamat dengan metode semacam ini adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, selanjutnya ada yang membagi tanda kiamat berdasarkan tempat kejadiannya. Mereka membagi menjadi 2. Ada tanda kiamat samawiyah, tanda kiamat langit, dan ada tanda kiamat ardiyah, tanda kiamat bumi. Tanda kiamat langit seperti terbelahnya bulan di zaman Nabi SAW. Hilal ukurannya menjadi besar. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Seperti ini adalah tanda kiamat samawiyah, karena kejadiannya ada di langit. Kemudian ada tanda kiamat ardiyah. Ini jumlahnya banyak sekali, seperti keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, Dabbah, ada angin yang mewafatkan setiap orang yang beriman, dan seterusnya. Dan metode ini adalah metode yang digunakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Baik, sehingga jika kita sebutkan secara ringkas bahwa tentang pembagian tanda kiamat ini sifatnya ijtihadi. Sifatnya ijtihadi. Produk ijtihad. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai
bagaimana cara mereka dalam membagi tanda kiamat. Ada yang membagi tanda kiamat berdasarkan eh, bagaimana cara manusia dalam menyikapinya. Tanda kiamat. Ada yang membagi berdasarkan bisa kita sebut nilai besar dan kecilnya. Sehingga dibagi menjadi dua. Ada tanda kiamat besar, ada tanda kiamat besar atau kubro. Contohnya, misalnya keluarnya Dajjal. Kemudian ada tanda kiamat kecil. Ada tanda kiamat kecil atau sugro. Contoh, merebaknya kebodohan. Metode semacam ini yang membagi tanda kiamat menjadi dua dengan cara seperti ini adalah metodenya Al-Baihaqi. Ini metode Al-Baihaqi. Lalu kita beralih ke yang kedua. Pembagian tanda kiamat berdasarkan waktu. Pembagian tanda kiamat berdasarkan waktu. Waktu kejadian. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi. Yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Tidak akan terjadi lagi. Kejadiannya tidak berulang. Contoh, terbelahnya bulan atau munculnya Nabi terakhir. Munculnya Nabi Muhammad SAW. Diutusnya Nabi terakhir. Yang kedua sudah terjadi dan terus terjadi. Contohnya aneka fitnah sepanjang zaman. Kemudian yang ketiga yang akan terjadi dan saat ini belum terjadi. Sekarang belum terjadi. Contohnya adanya Dajjal. Baik. Metode semacam ini adalah metode yang digunakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ini metode Al-Hafidz Ibnu Hajar. Lalu ada metode yang ketiga. Berdasarkan tempat. Pembagian tanda kiamat berdasarkan tempat. Berdasarkan tempat kejadian. Pembagian tanda hari kiamat berdasarkan tempat kejadian. Ada tanda kiamat bumi. Ada tanda kiamat bumi atau al-ardiyah, dan ada tanda kiamat langit. Tanda kiamat langit atau samawiyah.
Dan metode semacam ini yang digunakan oleh Ibnu Katsir. Baik. Nah, baik metode 1, 2 atau 3 semuanya hanya ijtihad, produk ijtihad, maka namanya produk ijtihad. Anda sah-sah saja pakai metode 1, metode 2 atau metode 3 dan tidak ada yang salah dari metode ini. Bisa kita percayai semuanya atau kita ikuti semuanya, atau Anda lebih cenderung pada salah satu, karena metode ini sifatnya hanya pembagian, bukan menilai benar dan salah. Selanjutnya, mengenai adanya banyak pasar di akhir zaman. Adanya banyak pasar di akhir zaman. Ini salah satu di antara tanda kiamat. Termasuk di antara tanda kiamat sebagaimana dinyatakan dalam dalil adalah keberadaan pasar yang saling berdekatan. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta tadhharal fitan." Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul banyak sekali fitnah. Wa yakthural kadhib, dan banyak terjadi kedustaan. Wa tataqarabal aswaq, dan pasar menjadi berdekatan. Dan pasar berdekatan. Baik, Anda catat bagian ini ya. Bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai pasar itu berdekatan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Pasar berdekatan, jika kita bawa pada pembagian tanda kiamat tadi, kira-kira kalau kita gunakan pendekatan Al-Baihaqi, masuk yang mana? Masuk yang tanda kiamat sughra. Baik. Kalau kita menggunakan pendekatan Al-Hafidh Ibnu Hajar, masuk yang mana? Masuk yang ketiga, akan terjadi. Masuk yang kedua, sudah terjadi dan terus terjadi. Kemudian kalau kita gunakan pembagian berdasarkan keterangan Ibnu Katsir, masuk yang mana? Masuk tanda kiamat bumi, tanda kiamat ardiyah. Jadi semuanya bisa dipakai metode ini. Makanya tadi kita sampaikan ini hanya ijtihadi dan semuanya bisa bernilai benar. Tinggal kita mau menggunakan yang mana. Sudah? Selanjutnya, lalu apa makna banyaknya pasar merupakan tanda kiamat? Ada beberapa pendekatan ulama dalam memahami hadis ini. Asy-Syaikh Hamud At-Tuwaijiri menjelaskan makna bagian dari tanda kiamat pasar berdekatan. Ada 3 kemungkinan makna di situ. Makna yang pertama adalah cepatnya informasi pasar. Sehingga ada suasana apa di pasar kanan, di pasar kiri, di pasar sana, di pasar sana, begitu cepat informasinya. Sampai misalnya keberadaan barang ini di pasar ini banyak, orang bisa mendapatkan informasi itu dengan cepat. Sehingga keberadaan informasi yang cepat di pasar itu, informasi yang demikian cepat tentang pasar, menyebabkan peredaran barang itu semakin mudah tersebar. Distribusi itu semakin gampang. Yang kedua, cepatnya distribusi barang-barang pasar. Ya, ini sejalan dengan keberadaan moda transportasi yang lebih cepat dibandingkan masa silam. Sehingga orang bisa ngirim barang dari satu titik ke titik berikutnya dengan waktu yang relatif cepat. Dulu hanya bisa pakai kapal. Butuh waktu bulanan, bahkan sampai tahunan. Sekarang bisa pakai pesawat, jauh lebih cepat. Yang ketiga, kedekatan harganya. Karena naik turunnya harga pasar bisa diikuti oleh semuanya. Dan ini konsekuensi dari yang pertama. Dengan adanya kecepatan informasi harga, maka pasar di sana dan pasar di sana harganya relatif seragam. Sampai di pelosok harganya sama dengan yang di kota. Karena semuanya tahu seperti ini harganya. Kecuali mungkin yang beda adalah masalah ngambil partai besar atau hanya ngambil sebagian atau ngambil kecil.
Sehingga terkadang ada orang yang merasa, coba kita belanja, kita kulaan di daerah pelosok, mungkin akan dapat harga yang lebih murah. Begitu datang ke pelosok, wah ternyata nyatanya sampai sana harganya juga sama seperti yang ada di kota. Ada orang beli sayur ya di daerah pegunungan, dikiranya murah. Begitu dia beli, loh kok sama dengan pasar Jogja? Karena Anda beli eceran, Anda beli satuan. Yang murah mana? Di sana. Terus kalau belanja di sana harus partai besar. Minimal beli satu sak atau satu kintal. Nah itu baru bisa dapat harga murah. Sehingga langsung beli ke petani atau beli ke tengkulak besar. Karena mereka tahu harga yang ada di kota. Dan itu terjadi karena cepatnya informasi pasar. Beda dengan dulu. Sebelum ada kecepatan informasi itu, ada perbedaan jauh antara harga di kampung dengan harga di kota. Baik. Dalam Ittihaful Jamaah, Syekh At-Tuwaijiri mengatakan, faqad taqarabatil aswaq min thalathati awjuh. Pasar-pasar berdekatan dari 3 sisi. Al-awwal sur'atul ilmi bima yakunu fiha min ziyadati si'ri wa nuqsanihi. Cepatnya informasi terkait perubahan yang ada, baik naik turunnya harga, yaitu harga yang ada di pasar. Yang kedua, sur'atus siyar atau sur'atus sayri min suqin ila suqin. Cepatnya distribusi dari satu pasar ke pasar yang lain. Walau kanat masafatut tariq ba'idatan jiddan, meskipun jaraknya jauh sekali. Sekarang ada tol, dulu nggak ada tol. Sekarang orang bisa ngirim barang lewat kereta, dengan cepat bisa sampai. Ats-tsalits muqarabatu ba'diha ba'don fil as'ar. Yang dimaksud pasar itu berdekatan adalah harganya berdekatan. Waqtida'u ba'di ahliha bi ba'din fi ziyadah wan nuqsan, di mana masyarakat di pasar A dia mengikuti harga masyarakat di pasar B dengan demikian cepat karena ada kecepatan informasi tadi. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Syekh Hamud Al-Tuwaijiri. Kemudian Syekh Dr. Khalid Al-Muslih hafizahullah ta'ala dalam kesempatan tanya jawab di TV, beliau menjelaskan makna dekatnya pasar ada 3 kemungkinan. Pertama, berdekatan tempat. Jarak antara satu pasar dengan pasar yang lainnya berdekatan. Mana yang kedua adalah berdekatan waktu. Sabtu ada pasar, Ahad ada pasar, Senin ada pasar, hampir setiap hari ada. Bahkan ada pasar pagi, sore, bahkan pagi, siang, sore, malam. Sehingga orang demikian selalu diiringi dengan keberadaan pasar. Atau yang ketiga, cepatnya transaksi dan pengiriman barang. Sehingga orang melakukan transaksi, sekarang lagi butuh, dia bisa transaksi dengan online, seketika itu dia bisa melakukannya. Kalau dulu kan harus ke kota dulu, mungkin Anda masih ingat ya, bagaimana pengalaman orang kampung ketika mau kulaan. Kumpulin dulu daftar pesanan-pesanan, terus berangkat dari kampung, dari daerah ke kota, ke Jakarta, atau ke Surabaya, atau ke yang lainnya. Terus setelah itu nunggu dulu, baru setelah itu barangnya datang. Yang ini semuanya menunjukkan kesibukan manusia terhadap dunia. Dan sekarang pasar ada di genggaman kita, ada di genggaman manusia, sehingga orang ketika mau pesan barang atau apapun tinggal tatitut, selesai. Masya Allah. Dan ini menjadi salah satu di antara bukti mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa yang beliau sabdakan itu benar. Baik, kita sudah selesai bagian yang pertama berkaitan dengan apa hubungan pasar dengan akidah, yaitu informasi yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda hari kiamat bahwa pasar itu berdekatan. Sekarang kita beralih ke pasar surga. Pembahasan tentang pasar surga berkaitan dengan pembahasan
salah satu di antara janji indah yang Allah sediakan kelak di surga. Bagian dari janji indah yang Allah berikan kepada penduduk surga adalah adanya pasar di surga. Hadis mengenai keberadaan pasar di surga diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Inna fil jannati lasuqan. Sesungguhnya di surga itu ada pasar. Inna fil jannati lasuqan. Sesungguhnya di surga ada pasar. Ya'tunaha kulla jum'atin. Yang didatangi oleh penduduknya setiap hari Jumat. Fatahubbu rihus syamal. Lalu berhembuslah angin utara. Fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim. Kemudian angin itu mengenai wajah penduduk surga dan pakaian mereka. Fayazdaduna husna. Lalu mereka pun bertambah semakin cakep. Wa jamalan, dan semakin ganteng. Begitu diterpa angin utara, wajah mereka makin ganteng, penampilan mereka makin cakep. Fayarji'una ila ahlihim. Lalu mereka pulang menemui istrinya, yaitu para bidadari, para ratu-ratu bidadari. Wa qad izdadu husnan wa jamala. Dan mereka makin indah dan makin menawan. Fayaqulu lahum ahluhum. Maka keluarga mereka, para istri mereka pun mengatakan kepada penduduk surga yang laki-laki ini, Wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Demi Allah, setelah Anda pulang, Anda ini makin cakep dan makin ganteng. Dan ini pujian yang membuat si lelaki ini makin bahagia. Bapak pulang kok makin ganteng. Bapak pulang makin cakep. Bapak pulang makin gagah. Fayaqulun. Lalu penduduk surga ini mengatakan, Wa antum, kalian juga sama. Wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Demi Allah, setelah saya tinggal, begitu saya pulang, kalian itu makin ganteng dan kalian makin cakep dan makin menawan. Istrinya makin cantik, ya. Penampilannya makin menawan. Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai kenikmatan di surga. Maka betapa keluarga surga adalah keluarga yang harmonis karena pasangannya nggak pernah merasa bosan dengan pasangannya. Karena seseorang tidak pernah merasa bosan dengan pasangannya. Suami tidak pernah merasa bosan dengan istrinya. Istri tidak pernah merasa bosan dengan suaminya. Kenapa seperti itu, Pak? Allah jadikan mereka makin lama makin indah. Baik. Dari sinilah kita bisa lihat ya, bagaimana perbandingan suasana surga dan dunia. Kita tahu suasana dunia yang namanya pasangan makin lama makin mengalami penurunan. Yang dulu ganteng mulai keriput. Yang dulu cakep mulai kendor. Yang dulu gagah mulai bongkok. Sehingga masing-masing mengalami kekurangan. Yang laki-laki mengalami penurunan fisik. Yang perempuan juga sama. Yang dulu cantik, sekarang mulai terlihat kulitnya penuh dengan aneka kotoran kulit itu komedo. Kemudian yang dulu kenceng sekarang mulai kendor, yang dulu putih sekarang mulai berubah, yang dulu bisa tegak berdiri sekarang mulai bongkok. Itulah manusia. Maka manusia di dunia fisiknya makin lama makin mengalami penurunan. Sedangkan manusia di surga makin lama makin mengalami kesempurnaan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan penduduk surga bertahan dalam usia 30-an tahun. Baik.
Lalu ketika di surga ada hari. Makanya di sini ada pernyataan kulla jum'atin, setiap Jumat. Berarti hari itu nggak hilang. Orang masih bisa mengenal ini hari A, ini hari B, ini hari Jumat. Di hari Jumat itu ada apa? Mereka melihat wajah Allah. Di hari Jumat. Di hari Jumat ada apa lagi? Mereka datang ke pasar surga. Di hari Jumat. Di hari Jumat ada apa? Di hari Jumat ada angin utara yang berhembus, yang membuat muka mereka, baju mereka makin indah. Demikianlah keistimewaan hari Jumat hingga Allah abadikan sampai di surga. Ada hari Jumat yang isinya aneka kebaikan. Sekarang kita lihat kenapa angin utara. Ada apa dengan angin utara? Imam An-Nawawi rahimahullah menukil keterangan Al-Qadhi Iyad. Beliau mengatakan, wa khussarihul jannah bisyamal li'annaha rihul matar. Hanya angin dari utara yang ada di surga. Kenapa angin surga itu angin utara? Jadi ini berkaitan dengan bagaimana budaya masyarakat Arab yang menerima hadis ini ya. Li'annaha rihul matar, karena angin utara itu angin yang mendatangkan hujan. Indal Arab, menurut masyarakat Arab. Kanat tahubbu min jihati Syam. Angin itu berembus dari arah Syam, dari arah utara. Wa biha ya'ti sahabul matar. Dan umumnya angin utara ini membawa awan yang mendatangkan hujan. Ya, mungkin akan berbeda konteksnya kalau di tempat kita. Di Jawa anginnya bukan angin utara, tapi angin barat dan angin timur. Angin barat itu musim hujan. Angin timur kebalikannya. Dan ada angin laut, angin darat. Itu di tempat kita. Nabi SAW berbicara kepada masyarakat Arab ketika itu, sehingga mereka tahu maknanya. Nah, kita pahami makna itu seperti ini. Intinya ada angin yang menghembuskan kebaikan. Wa biha ya'ti sahabul matar, dan angin utara itu membawa awan yang berisi hujan. Wa kanu yarjuna sahabah syamiyah, dan mereka dulu sangat berharap datangnya awan yang berasal dari Syam. Demikian keterangan Al-Qadhi Iyad. Baik, maka kaitannya ada apa dengan angin utara? Ya, kaitannya dengan angin utara itu dipahami sebagai angin yang membawa kebaikan. Selanjutnya, lalu apa manfaat adanya pasar di surga? Sehingga kenapa harus ada pasar? Terus apa fungsinya pasar? Padahal mereka kan bisa, kalau butuh apapun tinggal minta, kenapa harus ke pasar? Ulama berbeda pendapat mengenai fungsi pasar di surga. Ulama beda pendapat mengenai fungsi pasar di surga. Pendapat pertama mengatakan, pasar di surga adalah tempat reuni penduduk surga. Pasar di surga merupakan tempat reuni bagi penduduknya. Di tempat inilah mereka bisa saling berjumpa, membangun suasana keakraban. Mereka bisa saling berbagi cerita sukses, sehingga mereka makin bahagia. Ketemu si A sama si B, lalu masing-masing bercerita tentang pengalaman suksesnya. Mereka saling berbagi success story. Pengalaman kenapa bisa sukses di surga. Dan ternyata itu membahagiakan. Saya kadang ngisi pengajian jamaah yang punya keseragaman latar belakang, misalnya alumni jamaah haji A atau alumni SMA B, alumni ini, alumni ini. Sebelum kajian dimulai, wah, mereka begitu asik bercerita tentang pengalaman hajinya dulu, pengalaman ini, biasa seperti itu. Masya Allah. Dan memang betul-betul demikian ya, bahwa cerita sukses di antara orang sukses itu menyenangkan. Makanya biasanya orang kaya, komunitasnya orang kaya. Orang menengah, komunitasnya menengah. Alumni kampus tertentu, komunitasnya sama. Al-arwahu junudun mujannada.
arwah itu seperti pasukan. Fama'tarafa i'talafa. Kalau saling mengenal, mereka bisa akrab. Tapi kalau tidak saling mengenal, mereka nggak akur. Itulah arwah. Sehingga orang kaya kumpulnya sama orang kaya. Makanya kita lihat ya, ada banyak orang yang bisa membuat komunitas dengan demikian mudah hanya karena gara-gara kesamaan tertentu. Sama merek mobilnya jadi komunitas. Sama hobi jadi komunitas. Terus mereka berbagi cerita. Wah, saya kemarin mancing dapat ini, dapat ini. Ini hobi mancing ya. Kumpul dia. Terus cerita tentang pengalaman mancing. Dan ini menjadi salah satu kenikmatan. Nah, di surga juga sama. Penduduk surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasar agar mereka bisa membangun suasana keakraban antar sama penduduk surga. Lalu mereka bisa reuni, dan itu menjadi salah satu kenikmatan tersendiri bagi penduduk surga. Jadinya mereka nggak kesepian. Sederhana saja ya. Ketika orang berada di tempat yang enak tapi cuman sendirian, kesepian dia. Saya misalnya punya pengalaman, ada orang yang punya pengalaman misalnya. Dia datang ke sebuah tempat yang mewah, tapi sendirian. Akhirnya dia merasa kesepian, kanan kirinya nggak ada yang menyapa, nggak ada yang kenal, bingung mau ngapain. Misalnya dia datang ke luar negeri, tapi sendirian, dan dia kesepian. Ditaruh di sini, nggak ada yang kenal, nggak ngerti bahasanya. Dia hanya di situ sebatas tinggal sementara. Tapi lain halnya kalau rombongan. Ketika rombongan ada komunitas, sehingga mereka bisa saling ngobrol dan seterusnya. Sebab manusia itu makhluk sosial. Keterangan semacam ini disampaikan oleh Lajnah Daimah. Dalam salah satu fatwanya dinyatakan, Inna suqal jannati huwa makanul liqa' lil mu'minin. Pasar surga itu tempat pertemuan bagi orang mukmin antara satu dengan yang lain, agar kenikmatan mereka semakin bertambah, karena mereka mendapatkan kenikmatan berupa kelezatan, dan mereka bisa ngobrol antara satu dengan yang lain. Wa tudzakiruhum bima kana fid darid dunya wa ma'alu ilaihi fid daril akhirah. Lalu mereka watadzakuruhum, mereka bisa saling mengenang apa yang mereka dapatkan ketika di dunia dan apa yang mengantarkan mereka sehingga mendapatkan negeri akhirat. Wa yatajaddadu hadzal liqa' kulla jum'atin, dan pertemuan ini berulang setiap Jumat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, li ru'yati ba'dihim li ba'din wa unsi ba'dihim bi ba'din. Karena satu sama lain saling melihat dan mereka saling akrab. Masya Allah. Itulah reuni ketika hari Jumat. Reuni di pasar surga. Jadi fungsi pasar surga di sini yang pertama adalah sebagai tempat reuni penduduk surga. Semoga kita bisa reuni di surga. Amin. Reuni di pasar surga. Masya Allah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita dalam suasana bahagia memegang sunnah, suasana bahagia ketika bareng-bareng di atas jalan tauhid, kita merasa bahagia. Alhamdulillah saya jadi ahli tauhid. Saya bukan korban kelenik. Saya tidak korban kuburan. Saya bukan korban orang yang suka memasarkan kesyirikan. Kita tidak menjadi korbannya dukun. Alhamdulillah. Nah, kita bahagia di dunia dengan tauhid. Kita bahagia di dunia dengan sunnah. Alhamdulillah, saya bukan penganut liberal. Alhamdulillah, saya bukan penganut orang yang mengajarkan amal tanpa dalil. Alhamdulillah, saya tidak tenggelam dengan aneka acara-acara yang tidak ada dasarnya. Nah, kebahagiaan itu nanti diganti oleh Allah dengan kebahagiaan berupa surga. Lalu bisa reuni di surga. Bareng-bareng dengan orang yang dulu merasa bahagia dengan Al-Quran dan Sunnah,
dengan tauhid dan sunnah. Kemudian yang kedua, pendapat kedua bahwa ada pasar di surga fungsinya adalah sebagai tempat bertransaksi. Nah, transaksi apa yang mereka lakukan ketika di surga? Coba kita simak hadis berikut ini. Nabi SAW bersabda, meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, kalau yang tadi hadisnya riwayat Muslim, yang ini beda. Inna fil jannati lasuqan, di surga itu ada pasar. Ma fiha syira'un wala bai', tidak ada transaksi jual beli barang di sana. Illa suwar, selain aneka wajah, adanya bursa wajah. Minar rijali wan nisa, baik wajah laki maupun perempuan. Fa idza ishtahar rajulu suratan dakhala fiha. Ketika orang tertarik dengan wajah tertentu, dia masuk ke dalam wajah itu terus berubah. Dirinya berubah jadi wajah baru. Sekarang kita lihat takhrij hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau memberi isyarat dhaif. Beliau menyebut hadis ini adalah hadis gharib. Jadi kalau ada keterangan Tirmidzi, hadis ini gharib, nah itu isyarat dhaif. Dalam sanad yang dibawakan Tirmidzi ada perawi yang bernama Abdurrahman bin Ishaq. Dan dia perawi yang dhaif, hadisnya mungkar. Dialah yang banyak membawakan hadis mungkar dari Nu'man bin Sa'ad. Hadis ini dinilai dhaif oleh Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad, kemudian Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Hanya saja, meskipun hadis ini dhaif, ada ulama yang menjelaskan kemungkinan makna dari hadis ini. Di antaranya adalah At-Tibi rahimahullah, beliau mengatakan ada dua kemungkinan makna untuk hadis ini. Jadi hadis ini tetap disyarah walaupun dhaif. Ya mungkin statusnya dhaif yang masih ringan sehingga tidak langsung kemudian dibuang. Ada dua kemungkinan makna. Yang pertama, ditampakkan banyak wajah indah untuk para penduduk surga di pasar itu. Jika dia tertarik dengan wajah tertentu, dia ingin memiliki wajah semacam itu, lalu Allah akan mengubah wajahnya seperti wajah yang dia inginkan. Ya. Sehingga wajahnya berubah dan makin cakep. Tapi tidak mungkin tidak jauh dari wajah asal. Ya. Muka kayak gini, misalnya datang ke pasar surga, oh saya ingin wajah seperti ini. Begitu dia menyentuh wajah itu, berubahlah wajah dia seperti wajah yang dia inginkan. Nah, ini makna yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan kata as-surah dalam hadis ini adalah hiasan. Hiasan yang dipakai pengunjung pasar di tempat itu. Sehingga ada banyak sur. Nah, di sini kan ada aswar. Aswar bisa maknanya wajah, bisa maknanya hiasan. Maka dia ketika di pasar ada banyak hiasan-hiasan. Dan mereka bisa memilih dan memakai berbagai perhiasan dan mahkota yang disediakan. Ya. Di samping dia wajahnya makin indah, mereka juga membawa banyak sekali hiasan-hiasan. Dan kedua kemungkinan makna ini berbicara tentang perubahan di sifat dan bukan di zat. Selanjutnya At-Tibi mengatakan, aku sampaikan, wa yumkinu ayyajma'a bainahuma liwafiqa haditha Anasin. Mungkin saja untuk kita gabungkan semuanya agar selaras dengan hadis Anas. Fatahubbu rihus syamal, ada angin utara yang berhembus. Fatahthu fi wujuhim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala. Lalu berhembus, menghembus wajah dan pakaiannya sehingga mereka makin cakep dan makin indah. Dan itu terjadi dengan sebab mereka bisa ganti wajah atau semakin bertambah aneka perhiasan, ditambah lagi kesempurnaan,
Lalu ketika pulang mereka makin indah dan makin menawan. Masya Allah. Taib. Demikianlah keindahan pasar di surga. Maka kaum muslimin bersabarlah dalam memegangi akidah tauhid dan sunnah ini. Walaupun bisa jadi tantangannya berat, baik tantangan eksternal maupun internal. Tantangan eksternal, ada banyak orang yang gak suka dengan orang yang komitmen dengan tauhid dan sunnah. Tantangan internal, gesekan yang terjadi di antara ahlu tauhid. Kalaupun ada rame-rame gesekan, Anda jangan mutung. Buat apa ngikuti kajian kayak gini? Ternyata isinya juga cuman rame-rame kayak gini gesekan. Udahlah, saya keluar saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda keluar gerbong. Dan kalau keluar gerbong, tidak tahu apakah nanti bisa sampai tujuan dengan selamat atau tidak. Maka bertahanlah di atas kapalnya Nabi Nuh yang nanti akan mengantarkan Anda menuju tempat untuk berlabuh yang lebih selamat, walaupun harus menunggu dalam waktu yang lama. Para ulama beda pendapat berapa lama Nabi Nuh itu terombang-ambing ombak banjir bersama dengan kaum muslimin yang ada di dalamnya. Ada yang mengatakan sekian tahun, ada beberapa versi pendapat. Sampai angka tahun ya. Masya Allah. Wallahu alam. Dan sunnah merupakan perahu Nabi Nuh sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian ulama. As-sunnatu safinatu Nuhin. As-sunnatu safinatu Nuhin. Sunnah itu seperti kapal Nabi Nuh. Man raqiba naja. Barang siapa yang naik kapal, maka dia akan selamat. Siapa yang naik kapal, dia akan selamat. Dan siapa yang ketinggalan, waman ghabara gharaqa. Siapa yang ketinggalan, maka dia akan tenggelam. Nah. Baik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kekuatan istiqamah agar kita bisa mendapatkan surganya, sehingga nanti kita bisa dapat reuni di surga. Atau yang kedua, ada bursa wajah dan perhiasan di surga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan pertanyaan yang masuk, Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama dan para ustadz serta guru-guru dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Amin walakum bimithlin. Ustadz izin bertanya, apakah kita boleh membuat posting lakunya jualan kita sebagai bentuk promosi jualan kita? Syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fik. Nah, apakah kita diperbolehkan untuk posting jumlah yang laku dari barang kita sebagai bentuk promosi untuk barang kita, termasuk juga posting testimoni dan seterusnya? Secara umum menampilkan dunia itu tergantung dari niat. Ada yang menampilkan dunia tujuannya dalam rangka untuk kebanggaan. Nah, sekarang dapat sekian, dapat sekian, alhamdulillah. Nah, ini tujuannya hanya untuk kebanggaan. Dan bangga terhadap dunia itu tercela. Allah Ta'ala berfirman, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya illa mata'. Mereka bangga dengan dunia dan kenikmatan dunia hanya kenikmatan yang sementara. Yang kedua, dia menampilkan dunia, pamer dunia, tujuannya bukan untuk kebanggaan, bukan untuk flexing, tapi tujuannya untuk jualan, memperkenalkan orang tentang produk yang dia punya. Nah, yang kedua ini boleh, karena kita boleh mendisplay barang yang kita miliki. Kalau nggak boleh, wah jangan pamer dunia, ya terus gimana mau jualan? Ya sembunyikan barang-barangmu,
nggak boleh difoto. Lah, terus nanti untuk bisa mengenalkan barang ini ke konsumen, ke calon konsumen, bingung nanti. Sehingga orang misalnya memajang aneka foto barang-barang dia. Oh, saya punya produk mesin ini, mesin ini, mesin ini, dipajang. Apakah itu flexing? Bukan. Itu untuk memperkenalkan produk, dan orang kan perlu tahu gambarnya. Kayak gimana sih mesin ini? Misalnya mesin pemotong kuku. Ada nggak mesin pemotong kuku? Nah, terus jarinya dimasukkan, begitu keluar keriting semua. Nah, dia memberitahukan ini mesinnya untuk potong kuku kayak gini. Seperti ini diperbolehkan karena sifatnya mengenalkan produk, dan itu tidak masuk kategori flexing. Hal yang sama saya kira juga masuk pada kasus tadi ya. Ada orang yang memposting prestasi penjualannya, tujuannya dalam rangka untuk mengenalkan bahwa penjualannya ini laris, banyak orang yang percaya. Kapan giliran Anda? Insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustadz, ini agak panjang tapi Ana berusaha meringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam Ahsanallahu warahmatullahi ilaikum. wabarakatuh. Barakallahu fiik. Saya Ibu S bekerja di perusahaan X sebagai broker, dan perusahaan Z membantu saya disebut sebagai subbroker, dan perusahaan B pemilik kapal luar negeri, dan perusahaan A adalah klien yang akan menggunakan jasa broker. Tetapi karena perusahaan B ini berada di luar negeri, jadi harus melalui perusahaan C yang akan menjembatani urusannya agar lancar dan pembayaran lancar, dan mendapat fee $1 per ton. Ini berarti ada berapa pihak? Coba diulang, panjang ini. Iya Pak, iya Ustadz. Ada perusahaan Ibu S yang bekerja di perusahaan X. Bekerja di perusahaan X. Di perusahaan X, ya. Oh, X itu nama perusahaannya, baik. Iya. Terus? Perusahaan Z ada subbroker. Oke. Perusahaan X ini adalah broker ya Ustadz, dan perusahaan Z adalah subbroker. Nah, perusahaan B adalah pemilik kapal yang akan membawa barang perusahaan A. Perusahaan A adalah klien. Perusahaan A sebagai klien. Ya. Oke. Untuk pengiriman barang ini disepakati harga $20 per ton. Tetapi perusahaan C adalah yang akan melakukan proses ini, dan perusahaan baru lagi, perusahaan C. Perusahaan C ini karena perusahaan X tidak bisa langsung kepada pemilik kapalnya karena berada di luar negeri, jadi melalui supaya lancar memakai agen lagi lah, begitu ya Ustadz ya, kalau yang Anda pahami. C. Iya. Oke. Ini agen di luar negeri. Iya. Selanjutnya? Iya. Dan harga per dolarnya itu per tonnya itu $20 Ustadz. Tapi dalam kasus pembayarannya itu ke perusahaan pemilik kapal dibayarkan itu $18. Jadi ada selisih $2, tapi yang $1 akan diberikan kepada perusahaan C, dan $1 lagi ketiga perusahaan Z, X, dan C berbagi. Apakah ini halal buat Ibu S? Karena Ibu S dijanjikan jika ada selisih dana, jika ada selisih dari pembayaran akan mendapatkan fee atau bonus, dan itulah dia. Pertanyaan Ibu S, apakah dana seperti ini halal buat Ibu S yang bekerja di perusahaan X? Nah, yang bayar $20 itu klien. Klien bayar $20 ke B langsung atau kemana? Ke X. Oh, klien bayarnya ke X. Karena inti semuanya itu berhubungannya dengan X ya, tapi ya. melalui via Z begitu Ustadz ya. Siap. Baik, yang saya pahami, karena di sini kaitannya dengan masalah jasa. Jadi saat
A mempercayakan kepada PT X untuk mengirim barang melalui B. Ini coba saya tulis, karena saya yakin nanti pemirsa dan peserta yang lain kalau nggak nyatet bingung juga membayangkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, yang saya pahami posisi A sebagai klien dari PT X untuk pengiriman barang tadi, lalu A membayar 20.000 atas tarif yang ditetapkan oleh PT X, ya insya Allah halal, sah-sah saja. Ya. Karena dalam hal ini PT X berhak untuk mengambil margin dari tarif yang dia tetapkan kepada A, sudah, kepada klien. Sehingga dia bayar $20. Boleh nggak bayar $20 di sini? Boleh. Sudah. Selanjutnya dibayarkan ke B cuma 18. Karena nanti dia harus berbagi ke C. Yang ini dibayarkan 18, ini dibayarkan $1. Insya Allah tidak masalah. Hukumnya diperbolehkan. Baik, nah masih sisa 1. Nah, sisa 1 itu sebenarnya adalah hak PTX. Hak PTX. Tapi kalau PTX menyerahkan ke S dan Z, menyerahkan ke broker dan subbroker, yang 1 ini diserahkan ke S dan Z, insya Allah selama PTX menyetujui hal itu, hukumnya boleh. Karena pada asalnya 1 ini milik PTX, tapi ketika PTX menyerahkannya kepada karyawannya, ya silahkan. Wallahu alam. Insya Allah bisa dipahami. Intinya $1 yang dia bagi bersama teman-temannya tadi, selama itu adalah pemberian dari PTX, hukumnya boleh. Tapi kalau itu pemberian dari agen atau dari pemilik kapal, tidak boleh, karena nanti jadinya gratifikasi atau suap. Karena dia karyawan. Tapi kalau pemberiannya dari PTX, tidak masalah. Wallahu alam. Alhamdulillah, semoga dipahami kepada yang bertanya. Afwan Ustadz, ini yang bertanya tiba-tiba menyampaikan ada yang mau ditambahkan sebentar Ustadz. Silakan kepada ibu yang bertanya, mungkin ada yang kurang tepat jawaban atau yang saya sampaikan, silakan raise hand. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk kesempatannya. Afwan, mungkin tadi ada sedikit miss. Di sini kan sebagai broker adalah perusahaan X. Nah, perusahaan C tadi itu adalah penengah gitu Ustadz. Jadi klien yaitu perusahaan A bilang budgetnya itu $20. Lalu kita perusahaan sebagai broker, kita ada partner sub-broker yang bisa menemukan ship owner yang bisa kasih harga 18. Nah, cuma karena dari pengalaman sebelum-sebelumnya, kadang itu biasanya biaya brokeran itu tidak lancar dibayarkan gitu, Ustadz. Maka kita butuh penengah yang bisa membantu untuk menjaminkan biaya itu, maksudnya aman lah gitu untuk broker fee-nya. Sehingga adalah perusahaan C ini yang menjadi orang yang akan menerima fee dari klien. Jadi nanti klien akan bayar $20 kepada perusahaan C. Perusahaan C akan bayar kepada ship owner-nya itu atau perusahaan B tadi itu ya, itu sekitar 18. Nah, kan ada selisih $2. Selisih $2 itu $1 memang sudah disepakati bahwa itu adalah keuntungannya si perusahaan C. Sedangkan disepakatan awal karena perusahaan X adalah sebagai broker, nah itu memang sudah akan pasti dapat fee brokernya berapa persen gitu. Tidak include dari sisa $1 yang tadi. Nah karena ini kan perusahaan X yang maksudnya mungkin mendapatkan project dan mulai mencarikan kapal dan lain-lainnya, sehingga kan kita butuh peran C untuk sebagai perantara, sehingga ketika berdiskusi dengan perusahaan C, mereka sepakat gitu kalau misalnya nanti sisa $1 dibagi ke 3 perusahaan tadi, perusahaan yang sub broker,
si perusahaan C-nya sendiri dan juga si perusahaan X sebagai broker. Tapi case-nya di sini adalah karena eh, si perusahaan X sebagai broker itu sudah akan pasti dapat broker fee-nya, lalu dia juga ada dapat tambahan, anggaplah misalnya 30 sen. 30 sen ini tidak bisa masuk ke pendapatan karena tidak ada kontraknya gitu, Ustadz. Tidak bisa masuk ke pendapatan perusahaan. Sehingga direksinya Ibu S itu bilang, oh ya sudah, uangnya dipegang saja, nanti kalau misal seandainya ada kebutuhan misalnya untuk entertain dan lain-lain yang memang tidak ada budgetnya di perusahaan, dia akan pakai itu. Dan dia juga sempat bilang kalau memang ini lancar, nanti saya akan kasih, ya mungkin ada bonus lah buat Ibu S gitu. Nah, yang diterima Ibu S ini itu hukumnya gimana ya, Ustadz? Masya Allah. Baik, saya pastikan dulu ya. Jadi sebenarnya Baik. akad ini kan akad pengiriman barang ya, akad shipping. Iya. Ijarah murni. Mm-mm. Baik, akadnya antara A dan C ini. Iya. Akadnya ini ya. Mm-mm. Baik, yang menetapkan harga A sudah kasih budget dari awal. eh, 20 gitu. ya 20, maksudnya sepakat antara A dan C. Iya, jadi sebenarnya case-nya ini karena ini ada project given gitu, Ustadz. Project apa? Jadi project-nya sudah ada, jadi kayak Ah. diberikan kesempatan ke X sebagai broker untuk silakan carikan kapal gitu. Mm-mm. Nah, karena kita cuma sebagai broker, kita dapat nih kapal yang harga 18. Cuma karena ini langsung direct, jadi kan sebenarnya A bisa langsung berkontrak dengan B. Mm-mm. Tapi karena ini pihak luar, kita agak susah menjamin nanti broker fee yang dikeluarkan untuk X itu bisa keluar. Karena yang biasanya bayar broker fee adalah perusahaan B, bukan A. Oh gitu. Baik. A, A, A. Apakah A tahu bahwasanya ada selisih harga itu? A tidak tahu, Ustadz. A tidak tahu. Jadi saat A menyampaikan ini budgetnya $20. Dia nggak tahu kalau sebenarnya budget aslinya 18. Ya, A tidak tahu kalau bisa bisa dapat kapal yang harga 18. Kalau emang ini akad jasa sih sebenarnya haknya apa? Agen. Jadi C ini statusnya agen. Kalau dalam perkapalan sebenarnya dia sebagai charterer gitu, Ustadz. Bukan agen. Jadi dia yang charter ke B, lalu charterin lagi ke A. Kalau begitu insya Allah tidak masalah. Oh ya. Sama seperti saya beli paket umroh, terus saya jual. Ya. Ketika seperti Ya, itu gitu. insya Allah tidak masalah. Jadi saya ngambil margin, saya naikkan dan seterusnya silahkan. Baik, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau uang yang diterima Ibu S itu gimana ya, Ustadz ya? Uang Ibu S kan aslinya haknya PTX ya. Harusnya kan kalau secara kontrak dari awal PTX sudah menyatakan memang hanya sebagai broker. Lalu ternyata kan dalam proses ini ada selisih lah yang bisa dibagi bersama gitu. Tapi secara dokumentasi dan lain-lainnya sulit untuk dimasukkan ke dalam pendapatan, nanti karena diaudit jadi pertanyaan gitu, Ustadz. Jadi nggak dimasukkan. Dan itu keputusan pimpinannya gitu. Nah, lalu pimpinan merasa karena ada kelebihan ini dan dia juga masih butuh, mungkin uang itu bisa dialokasikan buat yang lain, misalnya entertain klien dan lain-lain. Lalu juga ada karena Ibu S yang mayoritas mengerjakan ini sendiri, akhirnya pimpinannya bilang ya udah saya kasih kamu bonus juga gitu. Tayyib, intinya begini ya, bahwa apabila seseorang itu menjadi karyawan dan dia melayani seorang klien, tapi dia sudah digaji oleh perusahaannya, maka dia tidak boleh dapat dari klien satu. Tapi kalau dia dapat dari perusahaan ini boleh. Seperti S bekerja di PTX, dia digaji oleh PTX, tapi dia dikasih bonus oleh PTX boleh. Tapi kalau dia dikasih bonus oleh klien tidak boleh, gitu. Baik. Kemudian izin, ya maaf. Silakan. Berarti misalnya ada selisih $1.000 gitu, Ustadz.
Ibu S akan menyampaikan kepada perusahaan ternyata ada selisih 1.000 di luar broker fee. Lalu kalau si pimpinannya menyatakan, oh ya udah buat kamu 500 misalnya gitu. Nah itu berarti untuk Ibu S halal, Ustaz. Ya insya Allah tidak masalah. Sebenarnya apa hubungan Oh. PTX dengan C ini hubungannya apa? Jadinya PTX ini adalah sebagai broker Broker yang mendapatkan, jadi kan dapat broker itu klien. bisa ada dari dua arah, Ustadz. Hmm. Mm-mm. Jadi PTX ini brokernya. Bisa dari yang cari klien, ya. Oh Ya. baik. Ya insya Allah tidak masalah. Jadi C berhak untuk memberikan kepada PTX. Mm-mm. Nah baik, insya Allah yang saya pahami, karena itu sudah menjadi haknya Mm-mm. PTX, maka halal bagi PTX untuk memberikan kepada karyawannya S atau siapapun yang dia inginkan. Baik Ustadz. Jazakallah khairan kecilan Ustadz. Baik, selanjutnya silakan. Iya, jazakallah khairan Ustadz. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta oleh seorang teman untuk membuatkan banner usahanya yang baru dimulai, yaitu kuliner. Tetapi karena gambarnya itu belum ada, saya memakai gambar yang ada di aplikasi. Nantinya mungkin gambar itu tidak sesuai dengan yang dijual. Apakah ini diperbolehkan atau bagaimana saran Ustadz? Jazakallah khairan. Berarti produknya belum final kan? Iya, Karena belum ada gambarnya ya Ustadz. Jadi karena dia tidak ada gambarnya, ngambil dari aplikasi. dia saat kliennya itu menyampaikan kebutuhan dia belum berikan data yang lengkap. Nah, kalau demikian, jika itu jadi banner terus hanya pakai gambar dari luar, ya ini nanti nggak sesuai realita. Apalagi misalnya gambarnya minjem punya orang, misalnya, atau ngambil punya orang, ini nggak boleh. Oleh karena itu, ya ditunggu saja sampai ada gambar asli yang seharusnya yang itu dijual. Karena ini kan banner jualan ya, banner kuliner. Ya mungkin Anda bisa nunggu gambar aslinya. Nanti ngambil foto misalnya lontong sayur, fotonya ya, lontong sayur. Padahal aslinya ketupat kandangan. Ya mungkin mirip, tapi beda rasa. Nah, sehingga ada yang berbeda di situ. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum cashback yang diberikan oleh toko dengan syarat minimum pembelanjaan tanpa adanya syarat metode pembayaran? Jazakumullah khairan. Diperbolehkan karena sama seperti dapat diskon ya. Anda kalau belanja 30 dapat diskon 30%. Anda kalau belanja 100 kami kasih diskon 50%. Boleh. Dan ini kan sifatnya penawaran. Lalu saat eksekusi, baik saya belanja sekian, berarti kan tinggal satu harga. Cashback itu mengurangi nilai harga sehingga harga awal itu diturunkan. Jadinya ada dua harga, tapi yang pertama kan nggak berlaku. Kemudian dia mengambil harga yang lebih murah. Nah. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta semua tim ANB selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin walakum bimithlin. Izin bertanya Ustadz, saya pernah membaca bahwa ada hadis yang berbunyi banyaknya wanita yang berdagang itu salah satu tanda hari kiamat. Apakah itu sahih Ustadz? Mohon penjelasannya. Dan lalu apakah konotasinya konotasi buruknya apabila wanita yang berdagang? Jazakumullah khairan. Nah, saya baru dengar ini ya. Coba kita carikan. Kalau di sini disebutkan bahwa fatafshut tijarah, terjadinya banyak sekali perdagangan,
wa tutrahu fil aswaq, dan banyak aneka pasar-pasar. Wa innal mar'ata tusyarikur rajula fi hadhi tijarah. Wanita ikut terlibat bersama laki-laki dalam perdagangan itu. Kalau yang disebutkan demikian, tapi di sini tidak mencantumkan hadis. Di sini hanya menyatakan inna min, ini satu tulisan ya. Satu tulisan tentang suwarul mar'ati fi ahadits asyratis sa'ah. Bentuk wanita dalam hadis-hadis tentang tanda hari kiamat. Lalu di sini ada keterangan inna min a'lamis sa'ah, di antara tanda kiamat adalah antafshuwat tijarah, perdagangan itu makin tersebar di mana-mana, wa taqsuras sila, perdagangan makin banyak, allati tuba' wa tushtara, yang diperjualbelikan, wa tutrahu fil aswaq, banyak yang digelar di pasar-pasar, wa innal mar'ata sawfa tusyarikur rajula fi hadhihi tijarah, dan wanita ikut-ikutan terlibat dalam perdagangan itu. Ini yang kami dapatkan, tapi teks hadisnya kami belum dapat ya. Semoga nanti bisa kita carikan. Sementara itu dulu sebagai jawabannya. Barakallahu fiik. Iya, jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, ini ada 2 pertanyaan mungkin bersama agak mirip ya Ustadz, tapi saya gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Bagaimana menyikapi bila ada tetangga yang non-muslim pesan catering untuk kegiatan kelompok ibadahnya yang mendapat giliran di rumahnya? Apakah kalau diterima pesanannya termasuk dalam menolong dalam kemaksiatan? Kalau menolak tidak mau menerima, maka bagaimana menolaknya Pak Ustadz? Karena tetangga dekat rumah dan nggak enak hati kalau menolak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin karena sama case-nya dengan beda akidah, apakah boleh menerima angpau Imlek dari orang yang merayakan Imlek? Jazakallah khairan Ustaz. Nah, untuk yang pertama nggak boleh ya, karena nanti masuknya ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong-menolong dalam maksiat. Dan kita tahu setiap perayaan non-muslim itu pasti bernuansa ideologi. Entah masang sajen, ada peribadatan, penyembahan, dan seterusnya. Semua perayaan. Makanya kita dilarang untuk ikut-ikutan karena masuk dalam kategori tasyabbuh atau membantu kegiatan kesyirikan. Nah, saat kita dipesani seperti itu ya harus siap untuk menolak. Karena itu kami sarankan, kalau yang sudah terjadi, ya biarlah terjadi, biarlah berlalu. Dan banyak mohon ampun kepada Allah. Selanjutnya, berikutnya ya, ke depannya, kalau ada potensi seperti itu, Anda izin untuk tutup ketika musim lebaran, atau ketika liburan. Ya. Misalnya, ada pesan, oh mohon maaf saya belum bisa melayani, besok kami mau liburan panjang. Udah gitu aja. Jadi mungkin Anda perlu keluar kota sejenak ya dalam rangka untuk menghindari pesanan tadi. Terus bagaimana dengan angpaunya? Kalau dengan angpaunya insya Allah halal. Hadiah dari non-muslim di hari raya mereka difatwakan oleh para ulama sahabat boleh, seperti Aisyah dan beberapa sahabat yang lainnya. Sehingga tidak masalah bagi seorang muslim mendapatkan hadiah dari non-muslim di hari raya mereka. Barakallahu fiik. Baik, ini ketemu yang hadis tadi ya. Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, riwayat Ahmad, At-Tahawi dalam syarah Muskil Athar, dan dinilai hasan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Coba kita bacakan hadisnya. Ada hadis yang menyebutkan tentang tanda hari kiamat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ati taslimal khassah wa fushuwat tijarah." Di antara tanda hari kiamat
adalah ada beberapa kejadian wa fushuwat tijarah hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala tijarah. Tersebarnya praktek perdagangan sampai wanita itu ikut-ikutan membantu suaminya dalam berdagang. Ya, mungkin kita kalau melihat seperti ini hal yang biasa. Wanita bantu suaminya berdagang. Sekarang kan wanita malah dituntut produktif. Qala as-Sa'ati, kata as-Sa'ati, ai bi an tutajara ma'ahu fil aswaq. Wanita itu berdagang bersama suaminya di pasar. Ini keterangan as-Sa'ati dalam Fathur Rabbani li tartib Musnad Imam Ahmad. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita itu ikut terlibat fi mu'tarakil kasbil mal, dalam medan mencari harta. Berarti zaman Nabi SAW dulu nggak ada yang kayak gini. Wanita ya di rumah. Nggak ada model wanita karir kemudian terlibat dalam bisnis suaminya, itu nggak ada dulu. Maka dalam hadis ini menjelaskan bahwa bagian dari tanda akhir zaman adalah dukhulin nisa fi mu'taraki kasbil mal. Wanita ikut terlibat dalam medan mencari sumber pendapatan fi akhir zaman, dan itu terjadi di akhir zaman. Wa fihi isyaratun ila ma yantuju an dzalika min khalalin yahdutsu ala mustawal usrah wal mujtama'. Dan ini menjadi isyarat mengenai dampak dari kekurangan akan fenomena ini, sehingga terjadilah suasana keluarga yang tidak harmonis. Demikian pula masyarakat. Karena Nabi SAW menggandengkan ini dengan tanda-tanda hari kiamat yang tercela, seperti memutus silaturahmi. Nah, di lanjutan hadis kan Nabi SAW mengatakan tanda hari kiamat, mutus silaturahmi, banyaknya persaksian dusta, orang menyembunyikan saksi kebenaran, wa dhuhurul qalam, ya, banyaknya al-qalam, pena. Wallahu a'lam, mungkin terlalu banyak orang itu mencatat. Dan ini salah satu di antara bagian tanda kiamat. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait pasar dan akidah, batasan transaksi jual beli di dalam masjid itu apakah juga termasuk transaksi seperti kita memesan suatu barang melalui online, WA atau marketplace? Contoh lainnya ketika pesan barang ketika ada jemaah yang membagikan barang. Ataukah yang disebut jual beli yang dilarang di dalam masjid itu harus selesai transaksinya, diserahkan uangnya, dan menerima barangnya? Nah, bedakan antara akad dan serah terima. Objek akad. Akad itu bisa dilakukan walaupun objeknya tidak ada di tempat. Maka jual beli secara online itu akad. Tapi kan belum serah terima. Serah terima boleh menyusul. Ada akad, ada serah terima objek akad. Karena itu ketika Anda pesan barang lalu deal-dealan dengan penjual, apalagi sudah check out dengan menggunakan platform marketplace, maka Anda sejatinya melakukan akad. Anda sejatinya sudah melakukan akad, dan ketika itu dilakukan di masjid, ya melakukan pelanggaran dari apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian gimana Pak? Ya melanggar, terus transaksinya, ya insya Allah menurut jumhur ulama transaksinya sah, tapi Anda melakukan pelanggaran. Walaupun nanti barangnya menyusul, karena antara akad dan serah terima itu berbeda. Akadnya dilakukan di masjid, nggak boleh. Kalau serah terimanya di masjid malah boleh. Misalnya Anda akad deal-dealan di rumah dengan teman Anda. Siap, oke ya, nanti kita COD-an waktu kajian Ustadz. Pas kajian Ustadz ketemu COD-an, barang diserahkan, uang diserahkan. Kalau seperti ini tidak masalah, karena serah terima. Akadnya sudah tadi malam lewat WA. Maka bedakan antara akad dan serah terima objek akad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pegawai dari perusahaan A.
sudah diberikan gaji dan bonus dari perusahaan. Perusahaan dimiliki oleh PTC dan PTB. Di akhir tahun saya diberi tambahan bonus dari salah satu pemegang saham yaitu PTB. Bagaimana hukumnya atas bonus tambahan tersebut Pak Ustadz? Jazakallah khairan. Baik, insya Allah karena dia termasuk owner, hukumnya boleh. Sehingga Anda boleh menerima bonus dari PT A maupun pemegang saham PT B dan PT C. Dua-duanya boleh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau kita memesan pesanan makanan untuk orang yang tahlilan? Apakah boleh diterima pesanan ini? Jazakumullah khairan. Kalau Anda berada di posisi sebagai orang yang tidak sepakat dengan kegiatan itu, karena kegiatan itu dianggap sebagai kegiatan yang melanggar sebagaimana keterangan Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan wa akrahul ma'tam, dan aku tidak suka dengan praktek al-ma'tam. Al-ma'tam itu makan-makan di rumah duka pasca kematian. Ini pernyataan Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan wa akrahul ma'tam. Syafi'i rahimahullah mengatakan, di sini saya kutipkan keterangan Ibnu Qudamah dan keterangan An-Nawawi ya. Qala An-Nawawi rahimahullah fil Majmu', An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, wa ammal julusu lit ta'ziyah, duduk-duduk untuk takziah, fa nassa Syafi'i wal musannif, Imam Asy-Syafi'i dan penulis kitab ini yaitu kitab Al-Muhadzab Asy-Syirazi, wa sairul ashab dan para ulama mazhab Syafi'iyah, ala karahatihi, hukumnya makruh. Makruh maksudnya dibenci. Wa naqalahu Syekh Abu Hamid fit Ta'liq, dan Syekh Abu Hamid ulama Syafi'iyah menukil dalam At-Ta'liq, wa akharun, demikian pula ulama yang lain, an-nasi Syafi'i, dari keterangan Imam Asy-Syafi'i. Qalu yakni bil julusi laha, yang mereka maksudkan dengan duduk di situ adalah ayyajtami'a ahlul mayyit, keluarga mayit berkumpul, fi baitin, di satu rumah, fayaksiduhum man arada ta'ziyah, lalu mereka menjamu orang-orang yang ingin takziah. Qalu, para ulama Syafi'iyah mengatakan, bal yambaghi ayyan sarifu fi hawaijihim, hendaknya mereka memenuhi kebutuhan keluarga mayit, bukan malah mengambil kebutuhan mayit. Baik. Dan dalam kitab dinyatakan di sini ya. Qala Syafi'i fil Imam Asy-Syafi'i dalam kitab mengatakan, wa akrahu al-ma'atim, dan aku membenci praktek ma'tam. Al-ma'tam wahiyal jamaah, yaitu orang kumpul-kumpul, wa illam yakun lahum bukaun, meskipun enggak pakai acara nangis-nangis. Fa inna dzalika yujaddidul huzna, karena ini justru akan mengulang kesedihan. Wa yukalliful mu'nah, dan membebani keluarga, ma'a ma madha fihi minal athar, di samping kesedihan yang mereka miliki. Kalau athar di sini maksudnya adalah pengaruh dari ditinggalnya orang yang dia sayangi, ditinggal mati oleh keluarganya. Hadza lafdhuhu fil kata An-Nawawi, demikian teks dalam kitab karya Asy-Syafi'i. Nah, kalau kita sependapat dengan Imam Syafi'i dalam hal ini, maka tentu saja tidak boleh untuk melayani kegiatan itu. Saya tahu menyampaikan ini sensitif, tapi ya saya sampaikan apa adanya. Dan saya kutipkan keterangan Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini.
Saya mengikuti Imam Syafi'i misalnya. Saya tidak mengadakan acara peringatan kematian, ya maka di saat yang sama juga saya tidak dukung. Tapi kalau ada yang mengadakan acara, Pak, kita nggak punya wewenang untuk melarang. Mereka mengadakan acara, kita tidak punya wewenang untuk melarang, tapi kita tidak dukung. Sama atau beda ini? Beda. Sehingga melarang itu ada yang berwenang. Kita nggak punya wewenang. Ya mereka mengadakan acara, itu acara mereka. Tapi mereka nggak boleh memaksa kita untuk dukung. Nah, terus kamu kenapa nggak ikut? Loh, apa salahnya? Saya ngikuti Imam Syafi'i yang nggak boleh seperti itu. Kayak gituan nggak boleh. Baik, terus gimana? Ya udah masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami punya amal sendiri, kalian punya amal sendiri. Terkait bagaimana cara menyikapi jenazah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Sambungan dari pertanyaan ini Ustadz, apakah setiap memesan catering atau makanan, apakah kita perlu bertanya untuk urusannya apa begitu Ustadz, untuk apa, atau bisa diterima saja tanpa bertanya? Nah, kalau tidak ada indikator apapun, selalu bertanya akan merepotkan hidup Anda. Ya. Maka sebaiknya nggak usah tanya, diterima saja, dan nanti Anda minta dia untuk ngambil sendiri atau diantar tanpa memberi keterangan. Insya Allah itu lebih nyaman. Walaupun nanti akan ada peluang 1-2 yang seperti itu. Tapi kalau ada indikasi ini pasti dipakai untuk itu, ya Anda harus tolak dari awal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan di luar tema. Ustadz, Ana ingin bertanya tentang huluk. Istri meminta cerai kepada suami karena KDRT dan tidak diberi nafkah. Apakah mahar wajib dikembalikan juga Ustadz? Atau bolehkah dipakai untuk makan sehari-hari dan istri batas menunggu tidak dinafkahi? Apakah ada batas waktunya sehingga termasuk tidak diberi nafkah secara mutlak? Jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fiik. Mengenai istri tidak diberi nafkah, ya selama dia tidak dikasih nafkah oleh suaminya sampai menyebabkan istri itu terancam sakit atau apapun, maka itu sudah cukup. Dan seperti ini tidak ada batas waktu. Misalnya, andaikan seorang wanita dibiarkan oleh suaminya di rumah tanpa dikasih nafkah sampai dia nggak bisa makan karena nggak punya apa-apa. Di rumah nggak ada apa-apa dan saya nggak punya apa-apa, sehingga sampai nggak bisa makan. Kemudian sehari dia nggak makan dan itu bisa membuat istrinya sakit. Cukup banyak tidak ngasih nafkah sehari, sang istri berhak untuk gugat cerai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh suaminya. Kecuali kalau kemudian suaminya minta maaf dan istrinya menerima, lalu apa yang kemarin belum dikasih dijadikan sebagai utang, insya Allah tidak masalah. Karena itu tidak ada batas waktu dalam hal ini. Selagi sang suami menelantarkan istrinya, maka itu sudah cukup. Terus tambah dengan KDRT, Anda sudah punya hak cukup kuat untuk gugat cerai. Dan kalau gugat cerai berarti ikuti prosedur yang berlaku, yaitu melalui pengadilan agama. Wallahu a'lam. Lalu mengenai maharnya, nanti ikuti keputusan pengadilan. Jadi apa yang nanti akan diputuskan oleh pengadilan, sebab Anda kan tidak dikasih nafkah dalam waktu yang lama. Nanti pengadilan akan memutuskan ini mahar perlu dikembalikan atau sebagai ganti dari nafkah yang selama ini tidak dikasihkan. Nah, jazakallah khairan Ustadz. Mungkin ini satu pertanyaan lagi yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan tim ANB. Amin walakum bimithlin. Ustadz, apakah boleh membeli emas secara online tapi mengambilnya di hari yang berbeda? Jazakallah khairan. Ya, jadinya kredit. Ya, jual beli emas tidak tunai, afwan. Jadi jual beli emas tidak tunai dan itu masuk riba nasi'ah. Anda misalnya transfernya hari ini, ngambilnya besok, ini riba nasi'ah. Solusinya gimana Pak? Pakai wakil.
Jadi misalnya penjualnya ada di Jakarta, Anda di Surabaya. Atau penjualnya di mana misalnya? Anda di Jakarta Timur, penjualnya ada di BSD, di Serpong. Maka Anda tunjuk wakil. Di Serpong ada nggak kawan yang kira-kira bisa transaksi? Oh ada. Nanti Anda transfer ke teman Anda tadi. Terus ketemulah teman Anda dengan penjual emas. Yadan biadin, dari tangan ke tangan, uang dan emas. Selanjutnya, oleh teman Anda diserahkan lagi ke penjual emas. Titip mas ya. Saya titip emas ini. Besok kawan saya akan ngambil sendiri. Boleh seperti itu. Barakallahu fiik. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.